Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Puspitasari, NPM 18226, akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar materi pengukuran panjang dan waktu. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang dan waktu. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengukuran panjang. Di mana alat untuk mengukur pengukuran panjang ini adalah ukur panjang baku dan tidak baku. Yang tidak baku yaitu alat ukur panjang. Yang pertama, ada alat ukur satuan tidak baku. Nah, untuk satuan tidak baku ini kita bisa menggunakan alat ukurnya seperti jengkal, langkah kaki, dan depa. Untuk kita ketahui bahwa depa ini merupakan tangan yang direntangkan. Nah, contoh untuk jengkal ini kita bisa mengukur seperti ini. Misalkan kita akan mengukur buku ini, maka kita bisa menggunakan jengkal seperti ini. 1, 2. Maka untuk mengukur ini saya membutuhkan 2 jengkal untuk menentukan panjangnya. Tapi kalau untuk orang lain maka bisa jadi akan berbeda jumlah jengkal yang akan dibutuhkan untuk mengukur panjang buku ini. Dan yang kedua yaitu satuan tidak baku. Yang kedua, satuan baku. Nah, untuk satuan baku ini kita bisa alat ukurnya kita bisa menggunakan penggaris dan juga meteran. Untuk sekarang kita ketahui bahwa meteran itu terbagi atas 3. Yang pertama, meteran tali ini disebut juga meteran tukang jahit karena ini untuk mengukur panjang dan juga lebar dalam mengukur kain. Yang kedua, ada meter roll besar. Ini biasa digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Nah, selanjutnya satuan yang digunakan dalam alat ukur baku itu satuan internasional seperti ini. Nah, satuan yang digunakan yaitu pertama kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Di mana tiap-tiap satuan ini ternilai seperti ini. Jika kita akan turun tangga, misalkan dari kilometer turun ke hektometer, maka nilainya dikali 10. Tapi jika dari hektometer naik ke kilometer atau kita menaiki tangga, maka nilainya kita bagi 10. Nah, sebagai contoh, pertama saya akan mengukur dahulu lebar dari buku ini. Maka lebar yang didapat yaitu 20 cm. Jadi saya ingin merubah dari 20 cm ini nilainya menjadi meter. Maka kita bisa menggunakan tangga kita tadi, yaitu karena di sini satuannya cm, maka dia akan terletak di sini. Karena ingin menjadikannya meter, maka kita membutuhkan naik tangga sebanyak 2 kali, yaitu 1, 2. Maka karena tiap satu tangga yang kita naiki dibagi 10, maka kalau 2 tangga maka dibagi 100. Jadi 20 dibagi 100, maka didapatkan 0,2 meter. Jadi tangga ini juga bisa memudahkan kita dalam merubah dari satu cm ke meter atau dari satuan yang lain ke yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk tentang pengukuran waktu. Dalam pengukuran waktu kita bisa menuliskan, serta menentukan jam. Nah, coba kita perhatikan jam ini. Kita perhatikan bahwa misalkan pada jam ini terdapat 2 jarum, yaitu jarum panjang sebagai penunjuk menit
dan jarum pendek sebagai penunjuk jam. Nah, untuk perhitungan menit, kita bisa melihat daun-daun hijau di sekeliling ini. Jika dia menuju ke angka 12, itu berarti menitnya 00. Jika dia menuju angka 1, berarti dia 5 menit, angka 2 10 menit, angka 3 15 menit, begitu seterusnya sampai kembali ke angka 12. Nah, kita ulangi, jika di jarum pendek menuju ke angka 9 dan jarum panjang menuju ke angka 3, maka kita bisa membacanya jam 9:15. Kita sudah belajar tentang bagaimana cara membaca waktu. Sekarang kita akan membaca bagaimana cara menuliskan waktu. Nah, seperti kita ketahui bahwa jam itu berputar 2 kali dalam sehari semalam. Jika telah melewati jam 12 siang, maka penulisannya berurut menjadi jam 13, itu jam 1, jam 14, jam 2, dan sampai seterusnya kembali sampai jam 24 atau jam 24 atau jam 12 malam. Seperti seperti saya contohkan bahwa jika jam ini menunjukkan pada jam 8 malam, maka kita akan menuliskannya jam 20.00. Tetapi tetap kita baca jam 8. Begitu seterusnya sampai berputar kembali ke jam 12 malam. Setelah lewat dari jam 12 malam, maka kembali kita tuliskan menjadi jam 1. Jika telah lewat dari jam 12 malam, maka kita akan tuliskan tetap jam 1.00. Nah, begitu seterusnya waktu berputar dan penulisannya dalam 24 jam. Nah, sekian penyampaian materi saya tentang pengukuran panjang dan waktu. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.